Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memuja dan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat karunia yang tidak bisa kita hitung karena banyaknya. Sama sekalian kita merasakan kita hidup ini bukan karena kehendak kita, bukan rencana kita, tapi Masya Allah murni rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, kita hidup juga dipenuhi dengan segala kebutuhan kita. Sejak jauh hari sebelum kita ada, Allah sudah menyediakan persiapan dan kebutuhan hidup kita. Masya Allah. Dan sekali lagi Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, terkadang apa yang kita rasakan tidak enak menurut hati kita. Tapi ketahuilah bahwa itu adalah dalam garis besar, bahkan garis halus rencana Allah SWT yang tentu pasti baik untuk kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, kita rasakan beberapa saat di bulan November, mulai dari meletusnya Gunung Semeru, diikuti dengan lahar banjir ke arah daerah bawahnya Semeru. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi luar biasa. Dan menurut kita itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Banyak rumah, kebun hancur. Tapi di balik kehancuran itu, Masya Allah, Allah mengirimkan rezeki berupa pasir dan batu yang pada waktu tahun 2021 dikirimkan lewat juga lahar itu. Dan bertahun-tahun itu menjadi ladang pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Masya Allah dan Masya Allah sekali lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, ditambah lagi dengan banjir di tempat lain. Mulai dari Kota Malang yang beberapa hari ini banjir, daerah Sumatera yang banjirnya sampai dengan merusakkan bangunan-bangunan perkebunan dan perumahan. Masya Allah, luar biasa. Dan Masya Allah, Allah juga menampakkan betapa buruknya kelakuan manusia dengan menebang hutan yang sungguh luar biasa banyaknya. Sehingga
banyak korban rumah, kendaraan, bahkan manusia pun sampai ratusan yang menjadi korban ketika banjir itu terjadi. Masya Allah, dan sekali lagi Masya Allah. Dan itu ternyata membuka pintu bagi kita untuk beramal solih, melakukan bantuan kepada para penderita bencana itu. Insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, di samping itu kita juga terkejut dengan berita adanya bandar udara yang ketika beroperasi tanpa pengawasan negara ini. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Itu sungguh kekacauan dalam bidang pertahanan, dalam bidang keamanan, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Masuknya manusia dari luar tanpa pengawasan dari pemerintah negeri. Sampai dikatakan oleh Menhan bahwa itu adalah negara di dalam negara. Masya Allah, dan sekali lagi Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai muslim wajib tahu. Sehingga ke depan kita tidak terbeli suara kita dengan pemberian yang tampaknya hanya 100.000, 50.000. Dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih, mengalami kerusakan yang luar biasa. Tidak bisa ditebus dalam 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin bisa ratusan tahun. Masya Allah, dan sekali lagi Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita perhatikan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya walanabluwannakum, sungguh, lamnya itu sungguh ditambah dengan nun berikutnya, walanabluwanna, sungguh aku akan memberikan cobaan, sungguh kum kepada kamu sekalian, bisain dengan sesuatu yang sedikit. Apa yang sedikit itu? Berupa minal khaufi, rasa takut. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada manusia ini yang tidak punya rasa takut. Semuanya pasti punya rasa takut. Takut bagaimana sekarang, bagaimana ke depannya, dan yang harus kita takutkan, bagaimana kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita rasakan ini. Jangan sampai kita kembali ke hadirat Allah dalam keadaan yang cerai-berai dari rahmat Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Berikutnya apa? Wal ju'i, rasa lapar, takut lapar, takut miskin. Masya Allah. Kemudian wa naqsim minal amwali, berkurangnya harta. Dan harta itu pasti akan berkurang, sekalipun ada pula yang bertambah. Tapi berkurangnya harta itu
Kalau untuk jalan kebaikan maka dia akan berbuah nantinya pada hari ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita belanjakan hari ini untuk menuruti kehendak Allah, mengikuti kehendak Rasulullah, pasti akan berbuah ketika kita sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pada nantinya. Selanjutnya, bukan hanya harta yang berkurang yang kita takutkan, tapi juga wal anfus, berkurangnya nafas, berkurangnya kesehatan, bahkan berkurangnya jiwa kita. Dan pasti semua kita ini akan terkurangi menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Satu pesannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasamarat, dan berkurangnya buah, berkurangnya panen. Dan Masya Allah, sehebat apapun manusia, ada sesuatu yang bisa mengurangi buah dari sesuatu yang kita persiapkan. Sawah sudah ditata sedemikian rupa baiknya, pengairannya baik, benihnya baik, ditanam dengan cara yang baik. Kalau Allah berkenan untuk mengurangi, banyak jalan. Allah mengutus tikus, mengutus burung, bahkan juga melepaskan air dari langit untuk menyapu tanaman yang disiapkan. Tidak ada jaminan bagi kita. Itu semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang perlu diperhatikan dari ayat ini, wa basyiris shabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Semua yang diambil Allah pasti ada gantinya. Tidak mungkin Allah mengambil tanpa ada gantinya. Yang sabar itu gimana? Alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu menyadari bahwa inna lillahi, kita ini milik Allah. Sekali lagi, kita ini milik Allah. Kita yakin ya, kita ini milik Allah. Kita lahir tanpa rencana kita tidak bisa memilih siapa ayah dan ibu kita, memilih di mana kita akan lahir. Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan kita, tapi irodah atau kehendak dari Allah yang Maha Kuasa. Tidak hanya itu, wa inna ilaihi, dan kita semuanya ini sungguhnya kepada Allah roji'un, akan kembali, bukan kembali kemana-mana, tapi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, ketika roh kita dicabut oleh malaikat Israel, itu akan ditampakkan seluruh perbuatan kita, dan kita akan bertanggung jawab kepada perbuatan kita masing-masing. Masya Allah dan Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, seringkali kita ragu-ragu dalam hal semacam ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka ketika ragu-ragu,
beramal solih itu menjadi ragu pula. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Padahal satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan minimal. Bahkan balasannya akan jauh lebih banyak dari itu semua. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita tidak merasa bukan milik Allah, ya milik siapa lagi? Padahal kita hidup atas rencana Allah, kita hadir di dunia ini atas rencana Allah, berada di tempat yang Allah ciptakan, dipenuhi dengan segala kebutuhan yang Allah sediakan. Masya Allah dan Masya Allah. Kita tidak pernah makan sesuatu yang bukan ciptaan Allah. Kita tidak pernah minum, mandi, atau menggunakan air yang bukan ciptaan Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah dan disediakan untuk kita. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, hendaklah kita hati-hati dalam memanfaatkan anugerah Allah itu, sehingga ketika kita pulang nantinya tidak mendapatkan catatan yang salah di dalam menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, dan mohon maaf, seringkali kita ini merasa terugikan di dunia ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak beriman. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang mengganggu kita mendapatkan petunjuk Allah, sehingga menjadi sama-sama mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.